Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke penjelasan materi mata kuliah struktur beton 2 tentang fondasi untuk saat ini. Nah, semoga teman-teman semua sehat selalu dan tetap semangat mengerjakan tugasnya hingga akhir. Untuk materi terakhir ini yaitu tentang fondasi. Nah, langsung saja kita share materi PPT-nya. Untuk PPT-nya itu satu file dengan uploadan yang ada di Sepada, yaitu tentang materi tangga dan fondasi. Itu satu file. Jadi bisa teman-teman download di Sepada. Oke, langsung kita share screen materi fondasinya. Nah, ini oke. Nah, untuk fondasi itu adalah struktur bawah yang bertugas untuk memikul bangunan di atasnya, termasuk berat sendirinya, dan meneruskannya ke dasar tanah. Nah, beban yang ditahan itu berupa beban gravitasi, yaitu yang vertikal, dan beban lateral yang horizontal. Nah, kan suatu struktur bangunan itu terdiri dari struktur bawah dan struktur atas. Nah, struktur bawah itu salah satunya yaitu fondasi. Nah, dia menopang beban yang ada di atasnya, termasuk berat dia sendiri, berat ukuran dari dimensi dia sendiri, dan dia juga bertugas meneruskan beban-beban tadi ke dasar tanah. Nah, untuk beban gravitasi itu ya beban dari bangunan atasnya, terus kalau yang lateral itu berupa beban dari tanah yang ada di sampingnya. Lanjut ke persyaratan suatu fondasi. Nah, yang pertama, fondasi itu harus kuat mencegah penurunan atau settlement dan perputaran atau rotasi yang berlebihan. Jadi, fondasi itu nggak boleh terjadi penurunan tanahnya yang ada di bawahnya, nanti akan berakibat juga pada bangunan yang ada di atasnya. Terus yang kedua, fondasi itu tidak terjadi penurunan setempat yang terlalu besar bila dibandingkan dengan penurunan fondasi di dekatnya. Jadi tidak boleh ada penurunan yang terlalu besar di satu tempat aja, bisa saja nanti bangunannya itu akan terguling. Terus yang ketiga itu fondasi harus cukup aman terhadap bahaya longsor dan bahaya guling. Nah, begitu. Lanjut, untuk kita dalam menentukan suatu jenis fondasi itu yang pertama harus kita perhatikan yaitu adalah fondasi itu dipengaruhi kekuatan atau daya dukung tanah yang ada di bawahnya. Jadi tanah dasarnya itu bagaimana daya dukungnya, kekuatan tanahnya. Nah, lanjut yang kedua, contohnya itu ada fondasi telapak tunggal yang seperti cakar ayam yang cuma satu aja, itu fondasi telapak tunggal. Itu semakin kuat daya dukung tanah, maka semakin kecil ukuran fondasinya. Semakin lemah daya dukung tanah, maka semakin besar ukuran fondasi yang direncanakan. Jadi besar kecilnya ukuran fondasi, misalkan di fondasi telapak tunggal itu tadi, atau bisa kita sebut fondasi footplat yang telapak tunggal, itu ukurannya tergantung bagaimana kuat daya dukung tanahnya. Kalau ukurannya besar, berarti daya dukung tanahnya kecil. Kalau daya dukungnya kecil, maka kita bisa menghemat dengan menggunakan ukuran fondasi yang lebih kecil juga. Terus yang ketiga,
Apabila daya dukung lemah, disarankan menggunakan pondasi sumuran atau tiang pancang, atau melakukan upaya perbaikan tanah terlebih dahulu, seperti misalkan pada tanah yang bermuka air tinggi, misalkan daerah bekas persawahan, itu kan muka airnya tinggi, itu bisa melakukan galian sumuran dan diuruk dengan pasir batu atau sirtu, atau menguruk daerah tanah itu dengan pasir batu yang supaya tanahnya lebih stabil dan menurunkan muka air tanah. Terus bagaimana sih kita bisa mengetahui daya dukung tanah? Nah, yang pertama kita bisa sebagai pelaksana di lapangan, kita bisa melihat peraturan bangunan yang ada di setempat proyek yang akan kita lakukan, yang dikeluarkan oleh lembaga terkait, misalkan PUPR di daerah tersebut, di daerah proyek yang sedang dilaksanakan. Terus yang kedua, pengalaman tentang pembuatan fondasi yang sudah ada atau keterangan yang berkaitan dengan fondasi di sekitarnya. Penting banget buat para pelaksana yang sudah memiliki pengalaman dalam membangun sebuah proyek dan banyak melaksanakan berbagai teknik metode konstruksi dalam menangani pembuatan fondasi. Terus yang ketiga, bisa melalui hasil pemeriksaan atau pengujian tanah, baik pengujian di laboratorium maupun di lapangan. Tentunya untuk pengujian tanah tersebut memerlukan biaya tambahan lagi dan biasanya lebih mahal. Terus, nah, biasanya kalau menentukan daya dukung tanah itu terdapat kesulitan-kesulitan. Yang pertama, kesulitannya yaitu jenis lapisan tanah di bawah permukaan itu memiliki variasi yang banyak tergantung sumber geologi tanah, cara perpindahan tanah, dan mekanisme sedimentasi. Jadi tanah di daerah ini dan daerah itu, di daerah yang berbeda itu memiliki variasi tanah yang berbeda juga, jadi tidak sama semuanya. Tergantung geologi tanahnya bagaimana. Terus yang kedua kesulitannya berupa sifat fisik tanah. Setelah dibebani, sering di luar perkiraan semula dan memerlukan biaya yang mahal untuk uji coba. Nah, sifat fisik tanah, misalkan kita memperkirakannya seperti ini, itu belum tentu akan seperti itu. Jadi setelah dibebani itu akan bisa saja mengalami fisik yang berbeda di luar perkiraan kita. Nah, untuk itu diperlukan biaya juga yang mahal untuk uji coba. Terus yang ketiga adanya penurunan tanah akibat konsolidasi butir-butir tanah yang ditimbulkan oleh getaran, misalkan gempa bumi, lalu lintas, dan alat pemadat. Untuk daerah yang di dekat lalu lintas seperti kereta api itu kan sering terjadi getaran dari kereta api yang lewat setiap berapa menit sekali atau beberapa jam sekali, itu sering mengalami getaran di tanah di sekitarnya. Dan untuk yang daerah gempa bumi itu juga harus sangat diperhatikan konsolidasi butir-butir tanahnya. Nah, lanjut langkah praktis dalam memperkirakan daya dukung tanah. Untuk di lapangan, kita bisa melihat juga secara langsung bagaimana kita menentukan jenis tanahnya, daya dukung tanahnya, kira-kira seperti apa. Dari jenis tanahnya, yang pertama, jenis tanah cadas atau batuan, itu berarti daya dukungnya itu baik sekali. Terus untuk jenis tanah kerikil atau batu, itu daya dukungnya baik, termasuk baik. Terus yang ketiga, untuk jenis tanah pasir atau silt, itu daya dukungnya meragukan atau hati-hati. Dan untuk jenis tanah yang terakhir itu
Oh, mohon maaf. Oh iya, itu yang jenis pasir. Bila terjadi liquefaction, saat terjadi getaran dan tanah menjadi kondisi jenuh air, itu kita harus hati-hati terjadinya liquefaction pada tanah jenis pasir. Terus yang terakhir itu untuk jenis tanah liat, itu daya dukungnya sangat hati-hati. Nanti fisik tanah liat itu kan kalau kering dia akan mengeras. Terus kalau lunak dia daya dukungnya akan menurun dan bisa saja terjadi getaran harmonis apabila ada getaran. Jadi kalau jenis tanahnya tanah liat itu sangat hati-hati dalam membangun sebuah bangunan. Nah, untuk jenis fondasi itu ada 3, jenis dangkal, sedang, dan dalam. Untuk yang dangkal, contohnya bisa menggunakan fondasi kristal atau lajur dari batu bata atau batu kali dengan syarat tanah kuatnya itu di kedalaman 1,5 sampai 2 meter. Dan kalau fondasi telapak atau footplate itu syarat tanah kuatnya itu 2 meter. Dan fondasi pilar atau piramida terpancung itu tanah kuatnya syaratnya 2,5 sampai 3 meter. Nah, kalau jenis fondasi sedang itu tanah kuatnya syaratnya harus 4 meter. Dan contohnya berupa fondasi sumuran. Terus yang untuk tanah kuat, fondasi dalam itu tanah kuatnya 4 sampai 4,5 meter. Contohnya bisa berupa fondasi tiang panjang dari kayu, besi profil, pipa baja, atau beton bertulang yang dipancang sampai kedalaman 60 meter di bawah permukaan tanah. Nah, lanjut. Untuk fondasi telapak ini juga terdiri dari beberapa macam. Contohnya yang pertama, fondasi dinding atau lajur. Terus yang kedua ada fondasi telapak tunggal atau kolom tunggal, bisa berbentuk persegi, lingkaran, persegi panjang. Terus fondasi gabungan itu berupa persegi panjang atau trapesium. Terus fondasi telapak menerus, fondasi mat atau pelat. Dan yang harus dihindari dari fondasi telapak itu berupa ketidakmampuan menahan yang bersifat liat atau ductile. Jadi baja yang sudah meleleh itu tidak mampu menahan momen lentur. Kalau getas itu material beton yang hancur tidak mampu menahan gaya geser. Jadi retak material beton akibat beban geser harus dihindari sebelum retak oleh momen lentur terbentuk. Jadi material beton dari fondasi ini harus benar-benar diperhatikan. Tidak boleh hancur terlebih dahulu atau bersifat getas sebelum momen lenturnya terbentuk. Retak oleh momen lentur terbentuk. Nah, ini gambar contoh macam fondasi telapak. Yang pertama, kalau tampak depan ini ada fondasi dinding. Fondasi dinding. Nah, untuk bagian bawah dari pelat tangga itu kan ada fondasi dan kolom. Nah, fondasinya bisa menggunakan fondasi dinding ini yang memanjang sepanjang lebar pelat anak tangga, atau bisa juga menggunakan fondasi bentuk persegi panjang dengan kolomnya berbentuk seperti biasa, tapi ada 2 di samping kanan dan kiri. Nah, ini fondasi telapak tunggal. Telapaknya bisa berbentuk lingkaran dan bisa persegi. Kalau ini telapak yang gabungan, bisa persegi panjang, bisa trapesium. Gabungan dari 2 kolom.
Nah, untuk merencanakan pondasi tentunya yang pertama kita harus menentukan berat dari pondasi. Itu kita harus mengetahui ukuran dimensi pondasi yang kita rencanakan. Terus mengontrol tegangan satu arah dan dua arahnya. Terus menghitung penulangan lentur dari pondasi, menghitung panjang penyalurannya dan kuat dukung tanahnya berapa. Nah, contohnya ini bisa sama aja untuk pondasi tangga atau portal. Ini kita ambil dari momen lentur dari tangga, pondasi tangga. Yang pertama itu ada data PU, itu dari aksial, terus diagram aksial, MU itu dari momen, diagram momen, terus tebal tanah di atas pondasi itu ketinggian tanah di atas pondasi itu 1,6 meter, terus dimensi kolomnya seberapa, terus kolom pondasinya itu, terus berat tanahnya itu berat jenis tanah 17,2 kN, terus daya dukung tanah misalkan diketahui dari format tugasnya itu 1,3 kg per cm persegi, tebal pondasi yang bagian bawahnya itu 0,40 meter, terus berat beton, diameter tulangan pokok yang digunakan, mutu beton, mutu baja, dan asumsi lebar pondasinya berapa. Nah, yang pertama hitung berat beban merata dari pondasinya, yaitu berat pondasi ditambah dengan berat tanah yang ada di atasnya. Ini bisa menggunakan rumus ini. Terus menentukan ukuran pondasi. Nah, ini dari tegangan tanah maksimalnya, rumus tegangan tanah maksimal kurang dari tegangan tanahnya tadi 1,3, 130. Nah, didapatkanlah ukuran L-nya 1,01 meter dan B itu lebar pondasi asumsi awal tadi 1 meter. Terus, nah, dihitung tegangan yang terjadi pada tanahnya, tegangan maksimal dan tegangan minimalnya apakah sudah aman atau belum. Lanjut, kontrol tegangan geser yang satu arah dan dua arah. Satu arah ini dihitung ds-nya D, terus A itu panjang pondasi, panjangnya A, terus tegangan A, terus gaya tekan ke atas dari tanahnya, terus theta VC-nya, dan didapatkanlah PU-nya apakah aman atau tidak. Terus kalau tegangan geser dua arah itu BK dan HK itu lebar dan tinggi kolom, dimensi dari kolomnya, terus BK ditambah D, HK juga ditambah D. Nanti dihitung VU-nya, beta C 0, terus gaya geser yang ditahan betonnya itu theta VC-nya berapa, lalu theta VC hingga itu kan ada 3 jenis rumusnya, dihitung semua, dipilih yang terkecil VC-nya. Nanti apakah aman atau tidak. Nah, untuk penulangan lentur pondasi ini juga menggunakan MU tapi dengan rumus yang berbeda. Terus K max-nya A, ASU, lalu dipilihlah ASU yang terbesar. Terus menghitung jarak tulangannya, jika didapat misalkan tulangan yang dipakai D12 dengan jarak 60. Dan ini yang arah memanjang. Kalau arah yang memendek itu juga sama hitungannya.
hingga didapat ulangan D12 dengan jarak 60. Untuk jalur tepi, itu di luar jalur pusat, bisa dihitung juga seperti contoh jaraknya, jarak di tepi pinggirannya seperti ini, sehingga didapat ulangan D12 jarak 450. Nah, ini perhitungan panjang penyaluran dan kuat dukung pondasinya. Menurut SNI 2013, nah, ide itu panjang penyalurannya, rumusnya seperti itu, harus lebih besar atau sama dengan 300 mm. Nah, ini yang digunakan dalam perhitungannya, sehingga didapat panjang pengulangannya itu 0,3 meter, atau sama dengan 0,3 meter. Idenya dapat 285, itu kan kurang dari 300, itu sudah oke. Terus maka lebar pondasi B sudah cukup, lebarnya tidak perlu diperbesar lagi kalau panjang penyalurannya sudah memenuhi. Terus untuk daya dukung tanah, kuat dukung tanah, bukan kuat dukung tanah deh, kuat dukung dari pondasinya itu ada penampang kritis yang dibebani, itu base slope dan lebar slope. Nah, PUK dihitung pakai AK. Kita menggunakan rumus ini. Terus PU-nya, PU dari beban diagram aksialnya pondasi itu lebih kecil atau tidak dari PUK. Kalau lebih kecil berarti sudah aman buat dukung pondasinya. Oke, cukup sekian penjelasan dari materi pondasi. Apabila ada yang ditanyakan bisa didiskusikan di kelas. Terus apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semangat sampai akhir semester. Selesaikan semua tugasnya dengan baik dan sering berkonsultasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.